Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landes Serendra dengan NPM 22311083 dari kelas SI GAP 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara mengelola ruang lingkup proyek dalam Microsoft Project. Baik, pertama ada pengertian ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek adalah semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil tertentu sesuai dengan tujuan proyek. Ruang lingkup yang dikelola dengan baik membantu memastikan bahwa proyek tetap fokus pada tujuan awalnya dan menghindari pekerjaan tambahan yang tidak direncanakan. Nah, dalam Microsoft Project, ruang lingkup dikelola melalui yang pertama ada menentukan tugas-tugas proyek, yang kedua membuat struktur hierarki kerja atau WBS, yang ketiga mengatur durasi dan dependensi tugas. Pentingnya mengelola ruang lingkup dalam Microsoft Project. Pertama ada visualisasi proyek, membantu tim melihat gambaran besar dan detail proyek. Yang kedua, manajemen perubahan, memantau perubahan ruang lingkup secara real time. Yang ketiga, efisiensi proyek, mengoptimalkan sumber daya dan jadwal berdasarkan lingkup yang jelas. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah mengelola ruang lingkup proyek dalam Microsoft Project. Nah, yang pertama, cara membuat proyek baru. Seperti di gambar, kita buka Microsoft Project, lalu kita pilih opsi blank project ini. Lalu yang kedua adalah membuat work breakdown struktur atau WBS. Ya adalah dengan cara tambahkan daftar tugas atau task yang harus dilakukan seperti ini yang ada di gambar. Baik, selanjutnya ada tentukan durasi untuk setiap tugas di kolom. Jadi yang kita lakukan adalah masukkan tanggal mulai, start, dan selesai, yaitu finish jika diperlukan. Lalu gunakan auto schedule untuk otomatisasi jadwal berdasarkan dependensi. Oke, seperti di gambar kita tambahkan durasi, kita tambahkan start dan finishnya. Yang keempat, menentukan dependensi antar tugas. Hubungan tugas dengan menambahkan predecessor. Contoh jenis hubungannya seperti finish to start (FS), yaitu tugas B dimulai setelah tugas A selesai. Start to start (SS), tugas B dimulai bersamaan dengan tugas A. Seperti contohnya di sini di gambar ada 2 SS. Baik, selanjutnya adalah menambahkan sumber daya atau research. Masukkan daftar sumber daya di tab research sheet, alokasikan sumber daya ke tugas yang relevan, pantau ketersediaan sumber daya untuk menghindari over allocation. Baik, seperti di gambar kita masukkan research sheet-nya di dalam tabel research sheet, lalu akan kita masukkan ke dalam task-nya. Selanjutnya adalah melacak perkembangan proyek, yaitu dengan memperbarui kolom persen complete untuk melacak progres tugas dan menggunakan tracking gun untuk memantau kemajuan proyek secara visual. Baik, seperti di gambar ini kita tambahkan dulu work complete atau work complete-nya. Nanti bisa kita ubah menjadi 100% jika tugas sudah selesai. Selanjutnya adalah fitur Microsoft Project untuk mengelola ruang lingkup. Yang pertama ada Gantt chart, yaitu memberikan representasi visual dari jadwal dan dependensi tugas. Yang kedua, timeline view, menampilkan garis waktu proyek untuk komunikasi dengan stakeholder. Yang ketiga, task inspector, membantu mengidentifikasi masalah seperti konflik jadwal. Dan yang keempat adalah baseline, menyimpan snapshot ruang lingkup, jadwal, dan anggaran proyek untuk perbandingan di masa mendatang. Contoh implementasi sistem TI dengan Microsoft Project. Contoh proyeknya adalah pengembangan dan implementasi sistem manajemen inventaris. Jadi langkah-langkahnya seperti membuat WBS, yaitu mengidentifikasi tugas utama seperti analisis kebutuhan, pengembangan, dan pelatihan. Lalu menentukan dependensinya, hubungkan tugas berdasarkan urutan kerja. Selanjutnya mengatur sumber daya, alokasikan tim teknis dan anggaran ke tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah memantau progres. Jadi kita perbarui status tugas menggunakan fitur work complete. Lalu selanjutnya tantangan dalam mengelola ruang lingkup dengan Microsoft Project. Yang pertama ada kompleksitas proyek besar. Jadi sulit untuk mengelola tugas yang terlalu banyak tanpa struktur yang jelas. Yang kedua adalah perubahan mendadak, yaitu perubahan ruang lingkup yang tidak terkendali dapat mempengaruhi jadwal. Yang ketiga adalah keterbatasan pengguna. Tim proyek harus memiliki keterampilan dasar menggunakan Microsoft Project. Selanjutnya ada tips mengelola ruang lingkup proyek dengan efektif. Yang pertama, definisikan ruang lingkup dengan jelas, yaitu dokumentasikan tujuan, deliverable, dan batasan proyek sebelum mulai menggunakan Microsoft Project. Yang kedua, menggunakan WBS yang terperinci. Jadi, pecah tugas besar menjadi tugas-tugas kecil agar lebih mudah dikelola. Yang ketiga, manfaatkan fitur baseline. Selalu simpan baseline sebelum memulai pelaksanaan proyek.
Dan yang keempat, lakukan review berkala. Tinjau perkembangan proyek secara rutin untuk memastikan kesesuaian dengan ruang lingkup proyek. Jadi, kesimpulannya, mengelola ruang lingkup proyek dalam Microsoft Project membantu memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dengan jadwal, sumber daya, dan ruang lingkup yang terkelola dengan baik. Dengan memanfaatkan fitur-fitur seperti BBS, dependensi tugas, dan baseline, tim proyek dapat mengelola perubahan dan menyelesaikan proyek tepat waktu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.